Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Jadi wong sing ngaramno rokok nak darani rokok iku bali setan. Uyo setan wong ayoe kapan ora ero. Lan jare sing halal rokok sono-ono iku hadis maudhu. Engko dua kelompok besar. Sing halal rokok yo iki top. Mong Mbah Makhrus Ali iku yo rokokan kabeh ya wong alim-alim top ya akeh sing rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengomentari terhadap apa yang dikatakan oleh Gus Baha ketika beliau mengomentari juga ada sebagian ulama di Indonesia ini yang mengatakan bahwa rokok itu adalah haram karena rokok itu sebenarnya adalah berdasarkan atau berasal dari tumbuh-tumbuhan atau bahannya itu berasal dari kencingnya iblis. Diceritakan dalam sebuah hadis, memang hadis itu yang menurut Gus Baha adalah hadis maudhu, hadis palsu, rawinya adalah pembohong. Karena itu maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa iblis tidak akan bisa menggelincirkan dan bisa membujuk hamba-hambaku, maksudnya tidak bisa mempengaruhi hamba-hambaku, maka iblis pada saat itu gemetar yang bersengatan. Karena gemetar yang bersengatan sampai kencing, dan bekas dari kencing itu atau hasil dari kencing itu memunculkan tumbuh-tumbuhan, dan tumbuh-tumbuhan itu kemudian menjadi bahan bagi rokok itu. Jadi kalau dihisap akan membuat orang fly, membahayakan dan lain sebagainya, sehingga orang yang menghisap rokok itu bahasanya adalah temannya iblis. Mengomentari ini, Gus Baha mengatakan bahwa itu adalah hadisnya adalah hadis palsu. Pada sisi yang lain, Gus Baha juga mengatakan memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ada yang menghalalkan dan juga ada yang mengharamkan. Wali pun juga ada wali yang sukanya merokok, ada wali yang tidak suka merokok, kata Gus Baha begitu. Nah, apa yang dikatakan oleh Gus Baha itu adalah sebenarnya bagian dari tradisi pesantren pada umumnya. Seperti pada bahasan sebelumnya saya membahas kitab Irsyadul Ikhwan karya dari Syekh Ihsan Jampes, maka pada kesempatan kali ini pun saya juga akan membahasnya, bahwa apa yang dikatakan oleh Gus Baha itu sebenarnya juga sama dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Ihsan Jampes dalam kitab Irsyadul Ikhwan ini. Ketika sebelumnya saya menjelaskan tentang rokok, ada dua video saya yang menjelaskan tentang sejarah rokok dan juga hal-hal yang berkaitan dengan rokok, maka pada kesempatan kali ini saya ingin mengatakan bahwa menurut Syekh Ihsan Jampes bahwa persoalan rokok itu adalah persoalan baru. Artinya tidak ada teks yang jelas, di dalam hadis tidak ada yang jelas, di dalam Al-Quran juga tidak ada yang menjelaskan tentang rokok itu. Karena itu rokok dihukumi sebagai sesuatu yang baru. Untuk menghukumi sesuatu yang baru menurut Syekh Ihsan Jampes, maka caranya adalah dengan cara melihat manfaat dan madorotnya, maslahah dan madorotnya. Apakah sesuatu yang baru itu memiliki maslahat atau mengandung madorot atau tidak. Jadi cara menghukumnya melihat di situ. Yang kedua adalah apakah ada kias yang bisa menghubungkan perkara baru rokok ini dengan teks Al-Quran maupun dengan hadis. Namanya dalam tradisi kias itu kan ada aslun, ada far'un atau al-aslu, ada al-far'u, ada al-ilat. Aslun itu adalah cantolan dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Misalnya Khomar itu adalah al-aslu, teksnya jelas, hadisnya juga ada tentang khomar. Karena itu maka bagaimana dengan rokok? Rokok ada nggak dalam Al-Quran, dalam hadis? Tidak ada. Karena rokok tidak ada, maka dia dianggap sebagai perkara yang baru, namanya al-far'u. Apakah yang baru rokok itu bisa disamakan dengan khomar atau tidak? Untuk menyamakannya perlu namanya illat. Al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Jadi ilat itu adalah unsur yang bisa menyamakan antara al-far'u, rokok tadi itu, dengan al-aslu, khomar tadi itu. Nah, menurut Syekh Ihsan Jampes, pertama dalam hal manfaat dan bahayanya. Menurut Syekh Ihsan bahwa rokok itu sebenarnya juga mengandung manfaat. Di halaman 28 kitab yang saya punya,
Di antara manfaat dari rokok itu adalah sababan lil auni ala fasohatin minal insan. Jadi rokok itu bisa membantu kefasihan seseorang dalam berbicara. Kefasihan. Itu yang pertama. Jadi ketika orang itu merokok, pembicaraannya jadi lancar. Nah itu yang pertama. Al aslu fi sa'nihi bil ibahah wa qad yakunu sababan lil auni ala fasohati minal insan. Yang kedua, manfaatnya lagi adalah wayasirul mar'u ala nasyad, dan mendorong orang, bisa menjadikan orang untuk semangat, terengginas dalam melakukan sesuatu. Dan memang ini harus kita akui, ada sebagian orang itu membaca buku. Saya punya teman ketika dia membaca buku, membaca kitab dengan merokok itu ngantuknya jarang datang, ngantuknya lama itu. Maksudnya tidak ngantuk-ngantuk gitu. Beda dengan saya yang tidak merokok. Ketika saya tidak merokok itu baru membaca kitab beberapa menit itu sudah ngantuk, membaca buku beberapa menit sudah ngantuk. Tapi dia ini tidak ngantuk. Apalagi kalau diiringi dengan kopi. Karena itu maka pantas saja kalau Ihsan misalnya mengarang kitab Irsyadul Ikhwan di Bayani Hukmil Qahwah wat Dukhon, itu wajar saja. Karena memang dua itu bisa menyebabkan an-nasyad, menjadi terginas, semangat belajar, semangat kegiatan, semangat dalam melakukan sesuatu. Pada sisi yang lain, manfaatnya juga bisa dijadikan sebagai obat dari penyakit juga. Bisa menjadi, Ihsan menyebut itu bisa menjadi obat bagi penyakit tertentu. Nah, berarti menurut Ihsan memang ada manfaatnya. Tapi pada sisi yang lain juga ada madorotnya, ada bahayanya. Ada bahayanya. Tapi Ihsan mengatakan begini, bahwa bahaya rokok itu tidak bersifat universal. Tapi bahaya itu bersifat individual. Karena itu orang yang mengatakan bahwa rokok adalah haram, menurut Ihsan keliru. Kenapa kok keliru? Karena bahaya rokok itu tidak bersifat universal, tapi dia bersifat individual. Berarti hukum rokok itu tidak bisa digeneralisasi sebagai haram, tidak bisa. Karena kalau misalnya hukum rokok digeneralisasi sebagai haram, maka banyak dijumpai ada orang yang merokok itu tidak jadi masalah, bahkan malah justru semangat. Karena semangat maka tidak bisa dong dihukumi sebagai haram. Karena itu Ihsan mengatakan di dalam kitabnya ini di halaman 27 mengatakan bahwa haramnya rokok itu bukan karena rokok itu sendiri, bukan li dzatihi, bukan, tetapi karena li amrin aridin, karena perkara yang baru datang, karena persoalan lain, karena ada aspek lain yang menyebabkan rokok menjadi haram. Jadi bukan karena rokok itu sendiri, bukan, karena ada li amrin aridin. Karena itu Ihsan Jampes dalam halaman 27 ini mengatakan bahwa haram rokok itu bagi orang yang kalau dia merokok itu membahayakan dirinya, duna ghairihi, tidak untuk orang lain yang tidak membahayakan. Jadi kalau misalnya ada orang merokok itu membahayakan dirinya, kata dokter yang spesialis, dokter yang ahli, dokter yang bisa dipercaya mengatakan kalau kamu rokok nanti darah tinggimu naik dan itu mendadak darah tingginya dan kamu bisa mati, kankermu bisa bermasalah kalau kamu merokok. Nah berarti rokok bagi orang itu adalah haram. Jadi bagi orang itu haram, tapi tidak bagi orang lain. Karena itu bagi orang yang mengatakan bahwa rokok itu adalah haram secara mutlak, wa da'wa annahu mudirrun mutlakon, bahwa dakwah, pengakuan bahwa rokok itu membahayakan mutlak untuk semua orang, maka itu adalah bila dalilin, sebuah dakwaan bila dalilin yang tanpa dalil, tanpa dasar, tidak benar. Jadi kalau misalnya saya mengatakan bahwa Ihsan Jampes mengatakan bahwa haramnya rokok itu adalah haram li amrin aridin, bukan haram li dzatihi. Jadi kalau orang itu biasa-biasa merokok tidak jadi masalah, malah dia terengginas, malah dia semangat, tidak haram bagi dirinya. Tapi bagi orang yang kata dokter yang bisa dipercaya
bisa membahayakan, maka hukum haram itu khusus bagi orang itu, tidak untuk orang yang biasa-biasa tidak jadi masalah gitu. Karena memang ada maslahatnya, ada manfaatnya, dan juga ada bahayanya. Jadi begitu. Karena itulah maka Syekh Ihsan Jampes sering mengutip kitab ini, kitab Al-Bajuri. Syekh Ihsan Jampes mengutip kitab Al-Bajuri. Al-Bajuri misalnya membagi hukum rokok itu menjadi beberapa. Yang pertama bisa wajib. Rokok bisa wajib bagi orang yang memang kalau dia tidak merokok menyebabkan kematian. Maka merokok hukumnya wajib karena sebagai obat. Yang kedua adalah rokok itu hukumnya bisa haram. Bagi siapa? Bagi yang membahayakan tadi itu. Kalau misalnya dia rokok malah justru mati dia. Membahayakan. Bisa membahayakan. Kalau dia merokok bahaya, kamu bisa mati. Penyakitmu bisa kambuh. Dan penyakit itu bisa menjadi sebab, ya walaupun Allah yang menentukan, lantaran bisa mati. Itu bisa haram. Atau dia membeli rokok yang uang yang digunakan untuk membeli rokok itu sebenarnya digunakan untuk menafkahi keluarganya. Dia tidak menafkahi keluarganya hanya gara-gara untuk membeli rokok. Nah itu bisa haram, sahabatku. Jadi ada orang yang mementingkan rokoknya daripada sekolah anaknya. Nah, ini bisa haram juga. Jadi dia membeli rokok, uang yang digunakan sebenarnya digunakan untuk menafkahi istrinya, menafkahi yang berhak menjadi tanggungannya. Tidak dinafkahi gara-gara dia mementingkan rokok. Bisa jadi haram. Tetapi Syekh Ihsan lalu berkesimpulan begini. Kesimpulannya dari Syekh Ihsan kitab Irsyadul Ikhwan ini, bahwa rokok yang benar menurut Syekh Ihsan, rokok itu hukumnya adalah makruh. Walaupun dia ada manfaatnya, tapi juga ada bahayanya. Karena itu hukumnya adalah makruh. Hukumnya makruh. Tetapi tidak sampai mengatakan haram. Karena kalau mengatakan haram, maka ilatnya tidak tepat. Karena tadi kan antara al-aslu dengan al-far'u, al-far'u dengan al-aslu itu kan dihubungkan dengan ilat. Ilat itu harus berlaku universal. Sementara ilatnya tidak universal. Dan menghubungkan khamar dengan rokok tidak tepat, kata Syekh Ihsan. Kalau khamar itu memabukkan, rokok tidak memabukkan. Rokok itu tidak memabukkan. Kalau ada orang pusing-pusing, pusing itu tidak menyebabkan mabuk. Tidak menyebabkan kesadarannya jadi hilang, tidak. Jadi menyamakan antara khamar dengan rokok, antara rokok dengan khamar tidak tepat. Karena khamar itu memabukkan, sementara rokok tidak memabukkan. Jadi tidak tepat. Itu. Jadi hukum rokok adalah makruh. Nah, karena Syekh Ihsan Jampes mengatakan bahwa hukum rokok adalah makruh, maka di akhir pembahasan dalam kitab Irsyadul Ikhwan ini ada etika-etika dalam merokok. Nah, ini yang etika-etika ini yang harus kita perhatikan. Kadang kita merokok itu tanpa etika. Ada etika-etika dalam merokok. Ada etika merokok yang menurut Syekh Ihsan itu adalah bagian-bagian dari kajian-kajian fikih. Nah, kajian fikih. Karena kalau orang melakukan perbuatan makruh misalnya makan berambang, pete, jengkol, itu ketika dia mau sholat kan disunahkan untuk siwakan atau sikat gigi. Nah, siwakan atau sikat gigi itu adalah bagian dari menghindari efek dari makruh itu. Nah, tapi sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh Syekh Ihsan, walaupun itu makruh, tapi jaga juga jangan sampai kemakruhan itu menyebabkan kita semaunya sendiri. Ada hukum-hukum fikih yang menjelaskannya. Karena itulah maka tonton terus video saya bagaimana etika-etika dalam melaksanakan hal yang makruh, terutama dalam rokok itu. Hai sahabatku, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.